Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari buku renungan Tuhanku yang Ajaib. Buku ini ditulis oleh seorang profesor biologi yang bernama David Steen. Dan melalui buku ini kita akan melihat dan belajar bagaimana setiap peristiwa di alam dapat menuntun kita untuk melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari alam. Saat ini kita telah masuk di halaman yang ke-123 dalam judul Penurutan. Namun sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk mengundang seluruh keluarga, teman-teman, sahabat untuk datang bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ambil buku Alkitab dan buku catatan Anda. Kita akan menulis dan melihat apa yang kita pelajari. Biarlah kita bisa tuliskan itu di dalam catatan kita. Dan melalui catatan itu, kita bisa mengulang pelajaran kita dan juga kita bisa membagikannya dengan orang lain. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Yeremia, di Yeremia 8 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui. Firman Tuhan. Sahabatku, saat ini kita berada di dalam judul penurutan. Di ayat inti kita, Nabi Yeremia berkata bahwa burung-burung tahu kapan harus kembali. Burung-burung tahu kapan musimnya, kapan harus migrasi, kapan harus pergi kemana, mereka tahu. Mereka menurut atas apa yang Tuhan firmankan. Tapi sayangnya umat Tuhan dikatakan tidak mengerti firman Tuhan. Mari kita baca renungannya. Hari ini mendekati bulan April dan hari ini saya memiliki pengalaman FOY atau FOY. Itu adalah istilah bagi para pencinta burung ekstrim yang pertama tahun ini dalam hal pengamatan dan pengenalan burung. Jadi sang penulis yang adalah Profesor David Steen, dia mengalami sebuah pengalaman untuk mengenal burung lebih dekat. Pengalaman itu disebut FOY. Nah, artinya untuk pertama kali penulis buku ini, dia mendengar suara dari burung murai kayu atau Hylochilia mustelina. Dia mendengar burung ini bernyanyi di dekat rumahnya. Suaranya seperti suara flute yang sangat khas. Suara ini membuat dia bisa mengetahui bahwa setidaknya salah satu burung peliharaan mereka itu telah kembali dengan selamat dari perjalanan liburan musim dingin di Amerika Tengah atau Meksiko Selatan. Jadi sangat menarik. David Steen ini menyebut burung peliharaannya bukanlah burung yang dia taruh di sangkar, tetapi burung yang dia bebaskan ada di sekitar lingkungan rumahnya. Burung yang tetap menghibur dia setiap pagi dengan lagu-lagunya. Dan melalui mendengar burung tersebut, dia sadar bahwa burung itu telah kembali dari liburan mereka, atau seringkali disebut sebagai migrasi. Di saat ada musim dingin datang, bukan hanya burung, tapi binatang-binatang yang lain seringkali melakukan perjalanan yang jauh untuk ke tempat yang memiliki cuaca yang panas, agar mereka bisa tetap bertahan hidup. Dan setelah musim berlalu, mereka akan melakukan perjalanan kembali ke tempat asal mereka. Ini yang terjadi kepada burung tersebut. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah profesor kita belajar untuk mendengar. Dia mendengar bagaimana suara burung itu yang menandakan bahwa burung itu telah kembali. Marilah kita ambil aplikasi dari pelajaran mendengar ini. Sang profesor mungkin tidak akan tahu kalau ada burung murai kayu di tempat tinggalnya, jika dia tidak membiarkan dirinya untuk mendengar. Jika telinganya dipenuhi dengan suara-suara musik, kebisingan hidup, dia tidak akan bisa mendengar suara burung itu yang bernyanyi begitu indah, seperti suara flute.
Bagaimana dengan kehidupan kita? Di tengah kesibukan kita, bekerja, bersama dengan keluarga, bersama dengan masyarakat, lingkungan sekitar kita, seringkali terutama bagi kita yang tinggal di kota, telinga kita sudah penuh dengan kebisingan-kebisingan, dengan emosi, dengan amarah, dengan sakit hati, dengan musik-musik, sehingga membuat kita sulit untuk mendengarkan suara Tuhan yang begitu indah. Di tengah kesibukan kita, suara yang paling banyak kita dengar, kalau bukan film, kalau bukan suara dari pimpinan kita, kalau bukan suara dari teman-teman kita, seringkali kita jarang untuk menaruh pikiran, hati kita, untuk menyempatkan waktu untuk mendengar suara dari pencipta kita. Hari ini marilah kita buat sebuah komitmen. Katakan, Tuhan, saya ingin menyempatkan sebuah waktu untuk mendengar suara-Mu dengan lebih baik. Tentu semuanya tidak bisa terjadi jika Anda tidak melihat jadwal Anda dalam sehari. Tempatkan sebuah waktu khusus untuk berdoa secara pribadi, untuk membaca firman Tuhan secara pribadi, dan untuk melakukan kegiatan pelayanan secara pribadi atau bersama keluarga dan teman-teman Anda. Karena jika kita tidak lakukan itu, lama-kelamaan di saat Tuhan memanggil kita, kita tidak akan bisa lagi dengar. Karena telinga kita sudah tertutup dengan kesibukan-kesibukan dan rutinitas kita. Pelajaran pertama kita, marilah kita buat telinga kita untuk mau mendengar suara Tuhan. Mari kita lanjut lagi. Perkembangan pengetahuan kami tentang migrasi burung bertambah pesat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, karena perkembangan perangkat rekaman yang kecil, jadi dengan berkembangnya teknologi, mereka membeli peralatan kecil dan menaruh peralatan rekaman itu di kaki dan badan dari burung, sesuai dengan modelnya, dan bentuknya juga tidak berat. Hanya seberat 1 dan 2 gram, dan itu ditaruh di badan burung. Nah, melalui alat perekam itu mereka bisa mengetahui waktu, suhu, kondisi cuaca, serta bagaimana matahari terbit dan terbenam. Jadi bayangkan, melalui alat kecil itu yang ditaruh di badan burung, mereka mencoba untuk mendeteksi dan melihat alasan dan kapan burung itu melakukan migrasi. Dan mereka menemukan suhu tertentu, seberapa besar suhunya, kapan burung itu akan bergerak ke tempat yang lain. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana burung tersebut melakukan migrasi, perpindahan tempat. Mereka berpindah bukan karena mereka sudah bosan. Seringkali kita yang bekerja begitu kan. Waduh, kalau gajinya kecil, tempatnya nggak enak, kita pengen cepat-cepat pindah pekerjaan. Tetapi burung, mereka tidak melakukan migrasi karena bosan. Mereka melakukan migrasi karena mereka melihat suhu di mana mereka tinggal. Kalau mereka sudah tidak bisa tinggal dengan baik di sana, suhunya sudah tidak baik, mereka pergi ke tempat yang lain bersama-sama dengan kawanannya. Saya selalu teringat kisah dari Abraham jika berbicara tentang migrasi. Saya juga teringat kisah tentang ayah dan ibu dari Yohanes Pembaptis, di mana mereka melakukan migrasi, perpindahan, karena mereka tahu lingkungan di sekitar mereka adalah lingkungan yang jahat dan tidak cocok untuk mengembangkan anak-anak mereka. Mereka tidak mau anak mereka, Yohanes Pembaptis, tumbuh menjadi anak yang tidak takut akan Tuhan. Karena mereka mempersiapkan anak mereka untuk menjadi anak yang akan menjadi juru kabar Tuhan. Sahabatku, Abraham berpindah tempat karena Tuhan yang suruh. Raja Daud melakukan setiap langkah-langkah hidupnya karena Tuhan perintahkan. Yosua bersama dengan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan tembok Yeriko karena Tuhan yang perintahkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang Tuhan perintahkan kita untuk lakukan? Secara spesifik, di rumah tangga kita, apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan? Kita harus tahu apa yang Tuhan ingin agar kita lakukan di tempat kerja kita,
Mungkin di sekolah kita ada sesuatu rencana khusus kenapa Tuhan taruh kita di sana. Tanyakan kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita lanjut lagi. Seorang ahli ekologi berkebangsaan Kanada yang bernama Bridget Stotchbury mengumpulkan data dari 20 burung martin, 14 burung murai kayu di bagian utara Pennsylvania selama musim panas tahun 2007. Berikutnya, dia membuat dan menaruh geolocator kecil yang merekam perilaku dari 5 burung murai kayu dan 2 purple martin pada musim panas. Ketika data dikumpulkan dan dianalisis, Stotchbury dan rekan-rekannya terkejut mengetahui bahwa purple martin atau burung ini dia mencapai semenanjung Yucatan hanya dalam 5 hari. Jadi dia melakukan perjalanan sejauh 2.414 km dalam 5 hari. Bayangkan betapa cepatnya dia terbang. Setelah singgah 3 atau 4 minggu di sana, mereka melakukan perjalanan lagi ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Burung murai kayu yang kecil ini terbang ke selatan dan menghabiskan 1 dan 2 minggu di tenggara Amerika Serikat sebelum mereka melintasi lagi Teluk Meksiko. Lalu mereka berhenti beberapa minggu di Yucatan sebelum pergi karena musim dingin di Honduras dan Nicaragua. Tetapi perjalanan kembali, jadi tadi perjalanan berangkatnya dia, perjalanan kembalinya jauh lebih cepat. Dikatakan mencapai sampai 2-6 kali lebih cepat daripada keberangkatan mereka. Bayangkan, keberangkatnya itu cepat sekali. Pulangnya lebih cepat lagi. Nah, bayangkan, seekor burung purple martin betina, dia terbang hampir 8.047 km dari Amazon ke Pennsylvania di bagian utara dalam 13 hari. Bayangkan, melakukan perjalanan sejauh 8.000 km dan dalam 4 harinya dia beristirahat. Data ini, data burung murai kayu menunjukkan kecepatan yang serupa di saat mereka melakukan perjalanan. Bayangkan, di saat Tuhan suruh burung-burung ini untuk berpindah. Kenapa? Karena cuacanya akan menjadi dingin, sehingga di saat cuaca dingin, mereka tidak akan bisa beradaptasi, tidak akan bisa menemukan makanan, dan mereka pasti akan mati. Karena cuaca dan lingkungan yang akan membuat mereka tidak bisa bertahan hidup. Mereka lakukan perjalanan. Mereka tidak berlambat-lambat. Mereka tidak berlama-lama. Mereka lakukan perjalanan dengan cepat. Bayangkan, ribuan kilometer dilalui hanya dalam beberapa hari. Dengan badan yang begitu mungil. Saya teringat akan kisah dari Lot. Di saat Tuhan memintanya untuk segera mengajak keluarganya pergi dari Sodom dan Gomora, di mana malam sebelumnya seluruh masyarakat sudah menggedor-gedor rumah mereka hendak mencabuli kedua orang yang masuk ke rumah mereka. Bayangkan sebegitu bejatnya lingkungan di mana mereka tinggal. Sahabatku, lingkungan dan kejahatan itu saat ini mungkin berada di sekitar kita. Tapi kalau Tuhan minta kita untuk pindah, kalau Tuhan minta kita untuk keluar dari kebiasaan buruk kita, lakukan dengan cepat. Seperti burung-burung ini, mereka tidak berlambat-lambat. Kalau mereka berlambat-lambat, pasti mereka akan mati. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan Lot dan keluarganya. Mereka berlambat-lambat. Sehingga pada akhirnya, walaupun dia berhasil menyelamatkan istri dan anak-anaknya, karena dia berlambat-lambat, hati istrinya tertuju masih di kota Sodom. Walaupun sudah keluar dari kota Sodom, tapi hatinya masih di Sodom. Hatinya masih mengejar kekayaan. Hatinya masih mengejar kecintaannya akan dunia.
kalau Tuhan minta kita sekarang untuk keluar dari dosa dan kejahatan kita, lakukan dengan cepat. Dan dengan cepat juga Tuhan akan membawa kita kembali ke surga nanti. Dikatakan tadi, burung itu dia terbang 2-6-8 kali lebih cepat dari dia berangkat. Saat kita ke surga nanti, perjalanannya akan sangat cepat. Kita akan menikmati perjalanan yang luar biasa, mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jika saja sekarang kita mau meninggalkan kebiasaan buruk kita, dosa-dosa kesayangan kita, bahkan lingkungan yang pastinya akan membuat kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Kalau contohnya saya seorang perokok, saya tinggal di lingkungan yang juga perokok. Dulu saya seperti itu. Selalu saya doakan setiap malam, Tuhan tolong saya agar saya bisa keluar dari kecanduan ini. Tapi setiap hari saya berada di sana. Setiap hari saya sudah berkomitmen paginya, tapi tetap saya akan jatuh. Karena lingkungan saya mempengaruhi saya untuk melakukan hal yang sama. Kalau lingkungan saya adalah orang-orang yang berkata-kata kasar, memiliki pola pikir selalu mengejar kekayaan dan cinta dunia, saya pun akan terfokus kepada hal tersebut. Kalau lingkungan saya adalah orang-orang yang tidak jujur, gantinya saya yang mempengaruhi mereka, seringkali saya yang mungkin akan terpengaruh. Sahabatku, karena itu marilah kita minta Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Karena tempat di mana kita berada, Tuhan punya sebuah rencana khusus, sebuah misi khusus. Kenapa Dia menempatkan kita berada di sana? Dan sahabatku yang ada di rumah, seperti ayat yang kita baca, bagaimana Yeremia menunjukkan bahwa dia mencela umat Tuhan yang sudah memiliki petunjuk Tuhan, umat Tuhan yang sudah punya firman Tuhan, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Sementara burung jauh lebih bijaksana, karena burung mengikuti perintah Tuhan. Poinnya di sini adalah penurutan. Burung mendengar suara Tuhan di saat dia diminta untuk pindah dan pergi, mereka lakukan itu. Sementara umat Tuhan yang saat ini sudah punya pengetahuan, sudah diberikan Alkitab di dalam rumah kita masing-masing, seringkali kita tidak mau baca, seringkali kita begitu mudah percaya akan yang orang lain katakan. Kalau itu pendeta, evangelis, kita seringkali langsung percaya tanpa kita cek apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Bahkan di berbagai debat-debat, seringkali kita lihat orang mengutarakan satu ayat, seringkali kita nggak lihat konteksnya itu apa. Kita langsung berpikir bahwa yang orang itu katakan adalah benar karena dia kutip dari Alkitab. Padahal kalau kita lihat, apakah ayat itu sedang berbicara kepada hal tersebut? Atau itu adalah sebuah perumpamaan yang lain? Sahabatku yang ada di rumah, sebagai umat Tuhan, biarlah kita tetap setia dan kita menjadi lebih bijaksana, melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Seperti burung tadi yang setia melakukan yang Tuhan perintahkan. Biarlah satu kalimat terakhir ini menjadi doa kita pada hari ini. Tuhan, tolong arahkan telinga saya kepada firman-Mu. Tolonglah saya untuk mendengar dan menaatinya. Adalah satu hal untuk mengetahui firman Tuhan. Satu hal yang baik, kita pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi untuk mau menuruti firman Tuhan tanpa bertangguh, menuruti firman Tuhan tanpa bertanya-tanya, adalah satu hal yang lain. Membutuhkan iman untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah iman itu kita latih di dalam kehidupan kita. Sampai di sini pemirsa, pelajaran dan pembacaan dari renungan kita pada hari ini. Ingat, bagikan kisah ini tentang burung yang melakukan migrasi, dan biarlah kita pun mau melakukan migrasi ke tempat yang lebih baik. Dan pada saatnya nanti kita akan migrasi ke surga, bertemu dengan Tuhan kita. Bagikan kisah tentang penurutan burung
kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Bagikan berkat yang Anda miliki juga kepada orang lain dan rasakan bagaimana berkat sukacita yang kita miliki sekarang bisa menjadi bagian orang lain di saat mereka mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sampai bertemu lagi pemirsa, Tuhan memberkati dan Maranatha.